berlangsung. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, terlebih dahulu marilah kita sama-sama berdoa. Nah, kepada ketua kelasnya dipersilakan untuk memimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Aditya. Aditya kenapa? Alfa. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Nah, tetapi kali ini sudah dengan tema yang berbeda. Nah, untuk temanya yaitu adalah menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, adik-adik, apakah ada yang tahu apa itu arti dari pergaulan bebas? Saya Bu. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun sosial. Apakah ada pendapat lain tentang pengertian dari pergaulan bebas? Saya Bu. Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma agama. Ya, terima kasih. Ya, jadi sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi yang akan kita ajarkan sebentar, nah terlebih dahulu, nah sama-sama kita melihat di papan. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran yang akan kita capai sebentar dalam mempelajari materi ini. Nah, adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis Quran surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur serta hadis. Kemudian yang kedua membaca Quran surah Al-Isra ayat 32. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina itu adalah dilarang oleh agama. Nah, kemudian menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, kemudian menjelaskan makna isi Quran surah Al-Isra. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran ini, apakah kalian masih ingat materi apa yang kita pernah bahas pada minggu lalu? Masih. Materi apa? Prasangka baik dan persamaan. Ya, kalau prasangka baik disebut sebagai apa? Khususan. Nah, kalau persaudaraan? Wah. Ya, terima kasih. Ya, jadi, seperti yang dibacakan oleh temanmu tadi, itu adalah pengertian dari pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Nah, jadi salah satu dampaknya atau dampak negatifnya itu adalah perbuatan zina. Nah, jadi itulah makna dari pergaulan bebas dan juga sebentar kita akan lanjutkan tentang materi perbuatan zina. Nah, kemudian pengertian zina. Nah, jadi tadi salah satu dampaknya pergaulan bebas adalah zina. Nah, jadi zina adalah ini berasal dari bahasa Arab dan kata zana yazni, yang artinya hubungan layaknya suami istri. Nah, ini yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah atau tidak ada ikatan pernikahan. Nah, adapun dalil tentang larangan mendekati zina, nah itu terdapat pada surah apa? Al-Isra ayat 32. Ya, surah Al-Isra ayat 32. Nah, ada yang bisa membacakan ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguh zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, jadi untuk lebih jauh lagi kita akan membahas materi tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk melakukan diskusi kelompok. Nah, jadi sebentar
bentuk kelompoknya menjadi 4 kelompok. Ya, jadi ini kelompoknya sudah terbentuk. Nah, jadi sebentar Ibu berikan kepada masing-masing kelompok ada tugasnya. Nah, jadi tugasnya nanti tinggal sebentar lihat di papan. Nah, Ibu beri waktu setiap kelompok untuk mencari materi tentang pergaulan bebas, tentang zina, kemudian dampak-dampaknya. Nah, itu Ibu beri waktu kepada masing-masing kelompok itu waktunya sekitar 10 menit. Ya, jadi materi yang akan kalian cari silakan lihat di papan. Nah, untuk nomor 1 itu adalah materi dari kelompok 1 dan seterusnya ya, nomor 2 untuk kelompok 2, nomor 3 untuk kelompok 3 dan nomor 4. Nah, itu untuk kelompok 4. Nah, jadi dipersilahkan. Ya, jadi setelah diskusi kelompok tadi sudah 10 menit berlalu. Nah, jadi selanjutnya masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, jadi kelompok mana yang terlebih dahulu akan mempresentasikan hasil diskusinya? Saya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan membacakan tentang pergaulan bebas dan ciri-cirinya. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan diartikan sebagai aktivitas menjadi pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara kata bebas berarti lepas atau tidak terikat. Secara bahasa, pergaulan bebas bisa disebut sebagai pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Pergaulan bebas juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Pergaulan bebas dapat diketahui dengan beberapa ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menghamburkan uang untuk kesenangan semata menuruti kepuasan nafsu. 2. Kurang bertanggung jawab apabila diberikan tugas. 3. Tidak bijaksana dalam memanfaatkan waktu main game dan begadang. 4. Suka ikut pesta hura-hura dan tidak bermanfaat. Ya, selanjutnya kelompok mana lagi yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Kami dari kelompok 2 ingin membacakan diskusi yang berjudul faktor penyebab pergaulan bebas. 1. Rendahnya tingkat pendidikan keluarga. Sebagai contoh, keluarga yang memberikan kebebasan kepada anak tanpa batas yang tegas dan jelas bisa menjadi bumerang. Anak yang dibebaskan mencari teman bahkan sudah mendapatkan izin berpacaran tanpa ada pengawasan orang tua menjadi salah satu faktor penyebab pergaulan bebas. 2. Keluarga broken home. Selain itu, kondisi keluarga yang tidak harmonis alias broken home juga berpeluang membuat anak terjerumus kepada pergaulan bebas. Orang tua yang sering bertengkar di depan anak hingga bercerai bisa merusak perkembangan psikis anak. Itu membuat sang anak cenderung mencari kesenangan di luar rumah. Pengertian zina dan hukumnya. Secara bahasa, kata zina merupakan bentuk masdar dari kata kerja bahasa Arab, yaitu zana yang memiliki arti berbuat jahat. Sedangkan secara terminologi, zina diartikan sebagai perbuatan tersegama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa melalui jalurnya pernikahan yang sah. Perbuatan zina adalah sebagai perbuatan tersegama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya, bukan pasangan halal. Dalam Islam melarang umatnya untuk mendekati zina karena zina adalah salah satu
dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Perbuatan zina dibagi menjadi dua bagian, yaitu zina muhsan, zina umusan. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami tentang dampak perbuatan zina. Dampak negatif dari zina adalah mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat, nasab menjadi tidak jelas, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Imam Sayyuti menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif menimpa pada saat di dunia, dan 3 dampak lagi akan ditimpakan kelak di akhirat. Ya, jadi dari presentasi masing-masing dari kelompok diskusi tadi, apakah ada kelompok yang ingin menyanggah atau memberikan pertanyaan? Saya Bu, saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana cara menghindari pergaulan bebas? Cara menghindari pergaulan bebas: 1. Menegakkan aturan hukum. Aturan hukum perlu ditegakkan dengan tegas, menegakkan aturan hukum mampu memberikan efek jerah kepada pelaku pergaulan bebas dan berfungsi sebagai benteng untuk menyiapkan generasi muda bangsa Indonesia. 2. Sosialisasi di sekolah. Adanya sosialisasi akan bahaya pergaulan bebas membuat masyarakat, terutama para remaja, mengetahui bahaya yang ditimbulkan dari pergaulan bebas. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana cara menerapkan perilaku baik agar terhindar dari perbuatan zina? Penerapan perilaku dalam pergaulan sehari-hari diantaranya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Menjaga pergaulan yang sehat. Dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan batasan berupa larangan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. 2. Menjaga aurat. Aurat merupakan bagian dari tubuh yang harus dilindungi dan ditutupi agar terjaga dari pandangan lawan jenis. Agar terjaga dari pandangan, maka bagian tubuh yang menjadi aurat itu harus dijaga dari pandangan lawan jenis. Ya, berikan aplaus kepada semua kelompok. Itulah tadi presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, yang membahas tentang materi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, jadi pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Nah, kemudian salah satu dampak dari pergaulan bebas adalah perbuatan zina. Nah, tadi sudah dibahas dalam diskusi, bahwa zina itu adalah hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh orang yang belum memiliki ikatan pernikahan. Nah, adapun kategori zina, itu terbagi dua, yaitu zina muhsan dan zina gairu muhsan. Jadi zina muhsan itu adalah pezina atau pelakunya yang sudah menikah. Nah, kemudian hukumannya adalah dirajam, dilempari dengan batu. Nah, kemudian yang kedua zina gairu muhsan. Nah, ini pezina atau pelakunya masih lajang atau belum pernah menikah. Nah, apa hukumannya? Didera, disiksa. Nah, berapa kali? 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Ya, jadi sebagai kesimpulannya, marilah kita sama-sama menjaga diri kita agar terhindar dari perbuatan pergaulan bebas dan juga zina. Ya, jadi itu tadi sudah dijelaskan bahwa pergaulan bebas, pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama dan susila. Nah, kemudian perbuatan zina itu juga akan merugikan diri kita sendiri. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita mencegah dari pergaulan bebas dan zina? Nah, salah satunya dengan cara menjaga pergaulan yang sehat. Ya, kemudian kita harus selalu menjaga pandangan. Nah, kemudian menjaga kehormatan
Nah, dan kita harus selalu meningkatkan aktivitas kita, nah, dengan cara rajin berpuasa. Nah, selanjutnya siapkan buku kalian masing-masing. Nah, ibu akan memberikan tugas. Ya, nah, nomor 1, bagaimana cara kita menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, jadi sebentar setelah selesai mengerjakan, nah nanti pekerjaannya dikumpul di depan. Ya, untuk materi yang akan kita pelajari pada minggu depan, nah itu masih berkaitan dengan materi ini. Nah, yakni membahas tentang Quran surah An-Nur. Ya, ini masih berkaitan dengan materi tentang larangan mendekati zina. Ya, jadi sebelum kita menutup pembelajaran, ya, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Demikian apa yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum